Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Video kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Perkenalkan dulu, nama saya Tarmono. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Banjarnegara. Untuk pembuatan visi guru penggerak, saya menggunakan cara inquiry apresiatif. Apa sih inquiry apresiatif itu? Inquiry apresiatif adalah mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif ini, maka langkah yang saya gunakan yaitu menggunakan metode Bagja. Tahapan Bagja yaitu 1. Buat pertanyaan, 2. Ambil pelajaran, 3. Gali mimpi, 4. Jabarkan rencana, dan yang terakhir atau yang kelima adalah atur eksekusi. Pada tahap yang pertama yaitu buat pertanyaan. Pada tahap ini berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran, sehingga penelusuran ini lebih jelas, semua dijawab, semua dicari solusinya. Pada tahap yang kedua yaitu A. Ambil pelajaran. Pada ambil pelajaran ini memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Selanjutnya, pada tahap yang ketiga yaitu gali mimpi. Pada tahap ini berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Lanjut pada tahap yang keempat yaitu J. Jabarkan rencana. Pada tahap ini yaitu mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Tahap yang terakhir atau yang kelima yaitu atur eksekusi. Pada tahap ini yaitu membantu transformasi rencana menjadi nyata. Jadi kita memilih tindakan-tindakan yang sesuai. Lanjut, untuk visi guru penggerak saya yaitu mewujudkan peserta didik yang berprestasi, berakhlak mulia, terampil, kreatif, dan mandiri. Dari visi tersebut, saya membuat pernyataan kalimat perubahannya, yaitu mewujudkan peserta didik yang unggul dalam prestasi melalui pembelajaran yang menyenangkan dengan media flashcard. Untuk alur bagjanya, pada buat pertanyaan, yaitu apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang unggul dalam prestasi melalui pembelajaran yang menyenangkan dengan media flashcard. Untuk tindakan dan atau penyelidikan, yang pertama, mengajak kepala sekolah atau rekan guru bertukar pikiran terkait pembelajaran yang menyenangkan dengan media flashcard. Yang kedua, mencari referensi dan praktik baik tentang pembelajaran yang menyenangkan dengan media flashcard. Selanjutnya, pada tahap yang kedua yaitu ambil pelajaran. Pertanyaan yang saya buat yaitu yang pertama, siapakah guru yang pernah menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dengan media flashcard di kelas? Yang kedua, kegiatan apa saja yang bisa membuat peserta didik tertarik dalam mengikuti pembelajaran yang menyenangkan dengan media
flashcard. Untuk tindakannya, saya menuliskan 1. Mencari guru di sekolah atau sekitar sekolah yang sudah pernah menerapkan pembelajaran dengan media flashcard. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang melalui permainan flashcard. Jadi pembelajarannya nanti dikombinasikan dengan permainan agar pembelajaran lebih menarik, lebih menerangkan, sehingga memotivasi minat murid dalam belajar. Pada tahap yang ketiga, yaitu gali mimpi. Pertanyaan yang saya buat yaitu, kebiasaan positif apa yang akan dilakukan jika pembelajaran yang menyenangkan dengan media flashcard dapat mewujudkan prestasi peserta didik? Untuk tindakannya, kebiasaan yang akan dilakukan adalah 1. Memilih dan menggunakan media flashcard yang sesuai dengan materi. Yang kedua, melakukan refleksi pembelajaran. Untuk pembuatan media nanti disesuaikan dan dikombinasikan. Kadang bisa berupa gambar, kadang bisa berupa huruf, kadang berupa angka. Pada tahap yang keempat, yaitu jabarkan rencana. Untuk pertanyaannya, yaitu apa langkah-langkah pertama untuk melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dengan media flashcard? Untuk tindakannya, 1. Membuat rencana dan melaksanakan pembelajaran sebaik mungkin. Jadi saya merencanakan apa-apa yang dibutuhkan, kemudian kalau sudah siap akan dilaksanakan sesuai langkah-langkah yang telah direncanakan, sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Langkah yang kedua yaitu mempersiapkan media flashcard dengan baik, yaitu disesuaikan dengan materi, dapat berupa huruf, dapat berupa gambar, ataupun yang lainnya. Yang ketiga, berkolaborasi dengan kepala sekolah atau rekan guru, langkah yang tepat untuk melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dengan media flashcard. Untuk tahap yang kelima atau tahap yang terakhir yaitu atur eksekusi. Pertanyaan yang saya buat yaitu, siapa yang dapat mengarahkan dan memantau dalam mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik di kelas? Pertanyaan yang kedua, peran apa saja yang akan saya berikan pada pembelajaran yang menyenangkan dengan media flashcard? Untuk tindakannya, 1. Meminta saran dan masukan dari kepala sekolah dan rekan sejawat. Yaitu kita meminta tanggapan ataupun masukan dari teman guru ataupun kepala sekolah agar pembelajarannya di tahap berikutnya itu lebih baik lagi. Yang kedua, melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan mengkombinasikan permainan menggunakan media flashcard. Jadi semua pembelajarannya diharapkan murid yang aktif, guru hanya sebagai fasilitator, sehingga saya berencana menggunakan kombinasi strategi permainan dan media flashcard. Itulah alur bagja yang saya buat untuk mewujudkan visi guru penggerak dengan menggunakan kalimat prakarsa sebagai poin pentingnya. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Dadah.